Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Dengan saya Yeni Fitriani dari SD Negeri Antasan Besar 1 Banjarmasin. Saya Zuraida dari SD Negeri nomor 6 Banjarmasin. Dan saya Balia dari SD Negeri Kayan Selatan Banjarmasin. Nah, dan di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, Coach dan coaching. Selamat menyaksikan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkannya. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum Bu Zuraida, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yeni. Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Zuraida baik. Bu Zuraida, kita hari ini akan melakukan praktek coaching ya Bu ya. Yang mana sebelum melakukan praktek tentunya Ibu harus memahami nih beberapa penilaian dari praktek ini. Nah, dari praktek coaching ada beberapa tahapan Bu. Yang pertama tahapan pra-observasi Bu. Nah, yang mana di tahapan ini saya akan menanyakan nih dan mendiskusikan kompetensi serta indikator apa nih yang akan Ibu Zuraida kembangkan. Terus yang kedua tahapan pelaksanaan observasinya Bu. Nanti Ibu bersama coach ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati nih kegiatan coaching Ibu. Terus yang terakhir Bu, tahapan pasca observasi, yang mana nanti Ibu Zuraida akan merefleksikan nih apa yang sudah Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti, oke Bu? Serta kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan kembali pada proses coaching selanjutnya. Bagaimana Bu Zuraida? Siap? Siap Bu Yeni. Oke, baik. Seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bu ya, pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini saya lakukan untuk melihat nih proses percakapan coaching yang dilakukan Ibu nanti bersama coach ya Bu ya, apakah sudah sesuai nih dengan alur tirta. Nanti Ibu juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya kepada coach Ibu. Oke Bu, terus kemudian bagaimana nanti si coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Perlu juga Bu diingat tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, yang diantaranya ada kemitraan, terus ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra-observasi ini ya Bu ya, ada pertanyaan-pertanyaan nih yang saya ajukan kepada Ibu, boleh Bu? Boleh Bu. Oke, yang pertama Bu, pertanyaan saya, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Rencananya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, berarti ada dua ya Bu ya kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini. Terus pertanyaan saya yang kedua Bu, kira-kira kompetensi mana nih di antara yang dua tadi Ibu sebutkan tadi yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik Bu? Rencananya juga untuk yang lebih spesifik yang saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot Bu. Oke, terus indikator apa nih yang Ibu inginkan pada saat proses coaching nanti? Saya inginnya sih dalam coaching ini coach saya menemukan potensinya ya dalam memecahkan masalah dan mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, baik Bu Zuraida. Sekian dulu ya Bu ya observasi kita. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coaching Ibu. Terima kasih Bu Zuraida. Baik Bu Yani, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar ya Bu ya. Amin Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Baria. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya. Amin. Bagaimana nih dari ekspresi wajah Ibu tampaknya tidak bersemangat Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Ya Bu, saya pengen ngobrol, pengen curhat kepada Ibu. Apakah Ibu 10 sampai 15 menit?
Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu? Ini Bu, sebenarnya saya bingung dengan anak didik saya. Kenapa ada anak didik saya yang masih tidak sholat sudah tinggi nih Bu. Lalu setiap rutinitas di pagi hari, saya selalu mengingatkan sholat untuk sholat di rumah. Lebih baik lagi dengan kaum laki-laki itu sholatnya di masjid. Sekarang coba Ibu bisa ceritakan secara detail Bu. Begini Bu, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas, di mana ketika saat saya bertanya kepada anak tentang siapa yang sholat, ada sebagian kecil itu menjawab ada yang sholat, tapi yang lebih banyak yang tidak sholat mengangkat tangannya. Kemudian itu merupakan memprihatinkan bagi saya, mengatakan bahwa itu dilarang oleh orang tuanya untuk sholat. Ketika saat itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan ini. Kenapa ya kita seorang muslim masih ada yang tidak mau sholat? Saya jadi pengen mendapatkan solusi dari permasalahan ini Bu. Oke, jadi di sini saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi ya. Anak Ibu yang lupa sholat dan juga ada orang tuanya melarang. Jadi ini permasalahan di dalam proses pembelajaran tentang nilai agama dan moral, gitu ya Bu ya? Betul Bu, karena menurut saya sholat ini sangat penting bagi kita, apalagi anak sejak dini ya Bu, untuk menanamkan karakter berakhlak dan berhidup seperti yang luhur. Oke, dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, rencana yang akan Ibu lakukan terkait masalah ini bagaimana? Rencana saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran ya Bu. Saya akan disisipkan di sela-sela pembelajaran, saya akan menyisipkan materi pembelajaran tentang sholat. Seandainya ada bunyi azan pada saat itu, kita hentikan sejenak dulu pembelajarannya kita dengarkan sambil mendengarkan azan dan membalas azan tersebut. Begitu Bu. Oke, luar biasa sekali nih Ibu. Jadi menurut Ibu untuk mencapai nilai agama dan moral anak dengan baik agar anak tersebut mau sholat dan orang tuanya mendukung, kira-kira program pembelajaran ini bagaimana nih? Ibu akan meminta dukungan orang tua juga untuk tidak meninggalkan sholat. Bagaimana nih Bu? Jadi kalau menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral lebih baik mungkin kita akan mengajarkan anak belajar berwudu terlebih dahulu, gerakan sholat yang sederhana, bacaan sholat yang ringkas atau yang pendek-pendek, dan memprogramkan kegiatan sholat duha 1 kali 1 minggu yang dilaksanakan bergiliran setiap hari selama 1 minggu antara kelas 1 sampai kelas 6. Dan kita juga akan mengadakan parenting kelas dengan orang tua, di mana dengan kegiatan ini orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik, karena sholat itu penting bagi kita sebagai seorang muslim. Oke, jadi Ibu pengen anak ini mau sholat ya, orang tuanya juga menjalankan kewajibannya dan sebagai muslim juga ya, dan sholat ini tidak melarang anaknya ya Bu untuk sholat ya. Iya Bu, betul. Terus bagaimana nih dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini, seperti ya seandainya orang tua itu bilang anak saya mau sholat atau tidak itu bukan urusan saya, lalu bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Mungkin saya akan mengajak orang tua tersebut untuk melakukan refleksi dan berbicara secara perlahan-lahan dengan orang tua itu, melakukan pertemuan setiap bulannya tadi dan mendatangi rumah yang bersangkutan, ingin menyampaikan bahwa nilai praktek anak ini di bawah rata-rata. Kemungkinan seperti itu Bu rencana saya. Oke, mantap sekali Ibu rencana Ibu. Jadi kalau saya tangkap dari pemikiran Ibu bahwa kita sebagai guru lebih baik mengajak orang tua untuk berefleksi, atau kita bisa mendatangi ke rumah orang tua siswa untuk menindaklanjuti nilai anak yang kurang. Jadi begitu ya Bu ya? Iya, begitu Bu. Pembelajaran kita kan cuma tidak hanya menjelaskan dan menyampaikan kepada anak, tapi kita harus mempraktekkan pelajaran itu pada anak. Jadi itu akan lebih baik menurut saya. Ya, oke Bu. Kalau menurut Ibu, apa dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan ini? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, guru sekolahan, bahkan orang tua yang ada di rumah juga. Oke, bagus sekali Bu, ide yang bagus yang perlu kita coba. Kita perlu
selalu berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan ini kepada semua pihak yang jelas bisa menjadi ringan yang dengan berkolaborasi. Iya Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu. Pengen lagi mendengar ceritanya kalau Ibu sudah melakukan kegiatan ini. Kira-kira kapan ya bisa Ibu melaksanakannya? Insya Allah dalam minggu-minggu ini Bu, saya akan melaksanakan rencana yang tadi. Ketika saat itu saya Minggu depan ya Bu? iya Bu. Saya tunggu ya Bu hasilnya setelah Ibu mencoba seperti yang dijelaskan tadi dengan melakukan praktek sholat di sekolah dan juga parenting bersama orang tua. Baik Bu Baria, apakah Ibu ada lagi pertanyaan atau ada lagi unek-unek yang perlu disampaikan kepada saya? Saya rasa pertanyaan permasalahan saya sudah terpecahkan Bu dengan saya kalau bisa Baik, alhamdulillah ya Bu. Saya cukupkan dulu ke coaching hari ini. Terima kasih sekali Ibu Baria sudah mempercayai saya sebagai coachnya hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu Baria juga bisa menjalankan rencana aksinya dengan baik. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Zuraida. Waalaikumsalam Denny. Barusan Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya bersama Ibu Baria tadi. Nah, sebelum penutupan mungkin saya akan menanyakan nih beberapa hal pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan indikator ketercapaian apa yang saat coaching Ibu lakukan tadi? Baik Bu, yang saya lakukan di coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai nih dengan catatan saya. Di catatan saya ini Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan, ya Bu ya, di mana terbukti nih ketika Ibu ngobrol tadi dengan coach Ibu sudah merasa setara nih, tidak ada perbedaan. Terus kemudian Ibu juga melakukan prinsip proses kreatif ya Bu ya, di mana Ibu berusaha nih menggali aktivitas seorang coach untuk mengeluarkan ide atau solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga mengajukan nih pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, agar memaksimalkan nih potensi dari seorang coach. Nah, dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti. Nah, sesuai dengan di pra-supervisi tadi ya Bu ya. Nah, tadi di mana Ibu mengharapkan ada dua tadi kompetensi intinya. Yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini dari catatan yang sudah saya catat itu Bu sudah terlaksana semua ya Bu ya. Dan yang paling penting dari proses tadi saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan nih percakapan melalui alur Tirta. Nah, di mana semua Ibu sudah memulai nih dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, terus ada tanggung jawab juga ya Bu ya. Alhamdulillah nih secara gambaran umum dari catatan saya ini Bu, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik Bu. Alhamdulillah, luar biasa Ibu Zuraida. Nah, ini ada pertanyaan nih dari saya yang terakhir ya Bu ya. Jadi berdasarkan coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh Bu. Yang mana mungkin tadi saat coaching tadi saya merasa sedikit ngos-ngosan Bu. Kemudian seharusnya saya ini menggunakan teknik stop ya Bu, STOP, agar coach saya menjadi lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya tersebut. Oke, baik Bu. Berarti yang ingin Ibu kembangkan nanti kompetensinya adalah kehadiran penuh atau present ya Bu ya, yang menjadi harapan Ibu. Oke, baik. Kira-kira nih siapa nih yang akan Ibu mintai bantuan untuk mengembangkan hal tersebut Bu? Saya akan minta bantuan ya kepada rekan-rekan atau pihak-pihak yang terkait ya, yang ahli dalam hal tersebut untuk mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Oke, baik Bu Zuraida. Kira-kira waktunya kapan nih Bu?
Saya kalau bisa sih minggu depan ya Bu akan saya laksanakan rencana tersebut. Oke, dari kegiatan supervisi kita kali ini kita sudah mendapat kesimpulan ya Bu ya, dari hasil pengamatan saya, pengamatan Ibu, pengamatan dari percakapan Ibu tadi dengan coaching, berdasarkan percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai ya Bu ya dengan alur Tirta. Dan Ibu juga ingin mengembangkan kompetensi lanjutan nih seperti kehadiran penuh ya Bu ya. Oke, semoga terlaksana dan Ibu bisa meningkatkan keterampilan coaching tersebut. Nah Bu, dari kesimpulan tadi semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi ya Bu ya, agar lebih maksimal lagi. Oke, demikian ya Bu ya observasi kita hari ini, semoga nanti bisa bermanfaat kedepannya ya Bu Zuraida. Kita tutup saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eni.